Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, rupanya jualan radikal-radikul ini nggak habis juga ya. Ternyata tetap saja ada, dan ini disebutkan oleh seseorang ya, yang selama ini kerjanya ngadu-ngadu. Itu biasanya kalau ada ya macam-macam lah. Sobat semuanya, akan suram jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Kelompok radikal akan menggerogoti Indonesia. Jadi ya selalu begitulah. Aneh ya perasaan saya. Kenapa selalu orang bicara radikal-radikul seperti tidak ada omongan lain ya. Padahal kalau kita lihat latar belakang Anies ini jauh sekali dari radikal-radikul itu. Oke, coba kita bacakan ya sambil kita pantau suara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan everything is okay ya sahabat semuanya. Ini menarik ya pastinya ketika Anies Caimin ternyata tetap saja diserang dengan isu-isu seperti ini. Seolah-olah mereka adalah apa istilahnya, politisi kemarin sore gitu ya, orang yang baru kemarin sore terjun ke politik ya dengan menjual sentimen instead of menjual visi misi dan kemampuan selama ini. Terutama Anies Baswedan ya, kita tahu pendidikannya dari mana, kemudian juga track recordnya kita sudah pahami ya. Oke, coba kita baca tanggapan Caimin. Caimin, di mana ada saya dan PKB tak perlu khawatir radikalisme ya, dan tidak perlu juga khawatir terhadap Anies Baswedan karena Anies paham betul ya bagaimana bernegara Pancasila itu. Tapi jangan lupa Pancasila itu termasuk sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi justru pembeda kita dengan negara lain adalah religiusitas ya. Kita adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang mempertimbangkan agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita tidak bisa pisahkan antara urusan negara dan urusan agama secara drastis. Ya, beberapa hal memang kita harus pisahkan, tapi tidak semuanya. Contoh haji misalnya, sampai sekarang ya haji masih urusan negara juga. Kita nggak bisa berangkat haji tanpa melalui mekanisme negara. Tetapi negara harus bertanggung jawab kepada rakyatnya bila mana dia mengambil urusan yang tadinya hanya urusan masyarakat ke dalam urusan negara. Coba kita bacakan ya. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin mengklaim keberadaan dirinya dan partainya bakal mengikis bibit radikalisme di Indonesia. Tak usah khawatir, di mana ada saya dan ada PKB tak akan ada namanya kekhawatiran terhadap menguatnya kekuatan radikal, kekuatan fundamentalis atau pemecah belah, kata Caimin di hadapan para pemuka agama di acara silaturahmi kebangsaan tokoh lintas agama di kawasan TMII Jakarta. Lalu siapa pula ya yang dia katakan sebagai tokoh pemecah ya? Itu kan framing. Di hadapan para pemuka agama itu, Caimin mengaku aneh dengan kondisi kehidupan beragama di Indonesia yang dimana terdapat fenomena orang yang mau beribadah justru dilarang. Ini good point. Sementara yang ingin bermaksiat justru diberi kesempatan. Ini aneh-aneh di Republik ini. Orang mau beribadah dilarang, orang mau maksiat malah diberi kesempatan. Kata pria yang menjadi bakal cawapres pendamping capres Anies Baswedan itu. Caimin menegaskan agama dan tempat ibadah seharusnya jadi perekat antar sesama manusia, bukan justru jadi tempat pemecah belah umat. Ya, bukan begitu. Persepsi kekuasaan. Ya. Dia mengatakan kondisi keberagamaan di Indonesia yang beraneka macam agama seharusnya menjadi pemersatu bangsa. Ini katanya bangsa religius, tapi kita saksikan justru yang beragama dapat bertentangan, yang buat jahat malah dikasih ruang. Ini jadi fakta dan dari kontradiksi dan keadaan antara idealisme kita dalam beragama, kata dia. Syukurlah kalau Caimin sudah ngomong begini juga. Oleh karena itu Caimin menilai sudah sepatutnya praktek beribadah maupun agama
harus benar-benar menjadi satu kesatuan dari kebijakan pemerintah. Baginya konstitusi di Indonesia sudah menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan perintah agamanya masing-masing, pasal 29 ya. Sebagai informasi untuk Pilpres 2024, Caimin kini didukung oleh Nasdem dan PKB sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Keduanya telah dideklarasikan di Hotel Majapahit, Surabaya awal September lalu dan juga bergabung Partai Kebangkitan Bangsa ya. Coba kita bacakan nih yang bilang suram radikul. Husin Alwi Shihab ya. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia Husin Alwi Shihab yang suka ngadu-ngadukan orang ke Bareskrim ya, menyebut akan suram ketika bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres sekaligus ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin memenangkan Pilpres 2024 bersama dengan PKS. Saya tidak tahu apakah preferensinya Prabowo atau Ganjar ya, karena kalau PSI sekarang lagi galau antara Prabowo atau Ganjar. Husin merasa sedikit kecewa dengan Caimin yang setuju mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 karena terdapat PKS di dalam koalisi perubahan untuk persatuan. What? Kenapa dengan PKS ya? Aneh nih orangnya. Kalau PKS itu sebuah kelompok yang terlarang ya sudah lama dibubarkan. Oke. Sebetulnya gue agak kecewa Caimin now jadi bacawa pres Anies Baswedan. Kalau ada Anies berarti koalisinya ada PKS Sejahtera. Kalau ada PKS berarti di situ ada Wahabi. Ungkapnya dilansir dari akun X. Allahu Akbar ya. Orang ada Wahabi lah, ada yang bilang Syiah lah dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu yang sebenarnya tidak perlu dalam politik. Sebetulnya sehingga jika Anies dan Caimin memenangkan Pilpres 2024 dengan PKS menjadi salah satu partai pengusung, maka sejumlah kelompok radikal berpotensi tetap eksis. Kelompok radikal atau kelompok yang dibiayai ya, kelompok yang dibiayai oleh kekuatan oligarkis yang koruptif ya kan. Ketika mereka menang berarti Wahabi, HTP dan kelompok radikal lainnya akan menggerogoti negeri ini lagi, suram tegasnya. Sebelumnya Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan secara de facto PKS sudah sepakat mendukung Anies, dan de jure juga. Hal ini disampaikannya setelah pertemuan PKS, Nasdem dan PKB di kantor DPP PKS Selasa, tapi sekarang Jumat sudah ya. Ya, saudara sekalian, ya inilah framing yang harus kita underlining. Jangan lupa saudara sekalian, sebelum berkuasa Jokowi dan partai yang penguasanya atau partai yang mendukungnya, itu PKS mendukung pemerintahan Presiden SBY selama 10 tahun. Kita bisa lihat apakah kehidupan berbangsa dan bernegara kita suram ya, dan justru indikator-indikator itu baik ya ke PKS. Terus terang saudara sekalian, pada the last election saya memilih Partai Keadilan Sejahtera. Kenapa begitu? Karena saya berharap dia membesar dan menjadi counter culture, menjadi menjadi kekuatan oposisional yang bisa mewarning kekuasaan negara hari ini, yang menurut saya justru kebablasan anti-Islam atau Islamofobia, bergerak ke kiri ya, dekat-dekat dengan partai komunis, bahkan dikhawatirkan komunisme itu berkembang secara subur dan lain sebagainya. Karena itu kita membutuhkan kekuatan pengimbang agar negara kita tetap muncul sebagai negeri religius, apapun keyakinan Anda dan apapun aliran kepercayaan Anda. Bukan bangsa yang tidak beragama. Jadi kadang-kadang lucu, seperti kayak Caimin katakan, orang mau beribadah, orang mau beragama kok malah dicurigai. Ini hal yang menurut saya aneh. Apalagi kemudian mengatakan FPI radikal, ya, HTI radikal dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak terbukti, not proven. HTI itu tidak pernah melakukan pemberontakan. FPI tidak pernah melakukan pemberontakan. Tidak pernah pula mereka korupsi. Yang korupsi itu adalah partai-partai yang Anda katakan sebagai partai nasionalis. Ya kan? PKS ada korupsi satu, tetapi kan dibandingkan dengan partai penguasa, banyakkan partai penguasa. Dan itu pun tidak dalam jabatan sebagai pejabat publik, jangan lupa. Ya kan? Jadi saudara sekalian, kita harus harus adil dalam konteks ini
untuk melihat hal-hal yang sebenarnya ya hanya sekedar jargon politik saja. Kalau kita mau melakukan persaingan, ya menurut saya this is the time untuk bersaing secara sehat. Konsepnya apa, visinya apa, misinya apa, negara ini mau dibawa kemana. 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi hanya menghasilkan para buzzer dan perpecahan di antara anak bangsa. Jadi karena tadi kekuasaan memelihara para buzzer, memelihara para relawannya setelah perhelatan selesai. Harusnya begitu kontestasi selesai, semua reunite menjadi satu, tidak ada lagi cebong, tidak ada kampret, tidak ada kadrun, tidak ada relawan lagi. Yang ada adalah ada pemerintah dan ada civil society. Jadi bukan bentrok sesama civil society. Kita yang di luar pemerintahan, di luar negara itu mengontrol negara. Hak kita untuk mengontrol negara, untuk mengkritik pemerintahan. Sementara yang lain yang tergabung dalam pemerintahan silahkan bekerja sebaik-baiknya, melayani publik yang sebaik-baiknya. Itu yang benar. Jadi sobat semuanya kadang-kadang aduh konsep bernegara kita ini nggak karu-karuan. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Bukan menciptakan kelompok-kelompok di masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya, untuk memenjarakan kelompok masyarakat lainnya, atau mengadukan apapun kepada penegak hukum karena merasa dilindungi oleh penegak hukum. Bukan begitu. Kita harus bernegara secara benar ya. Nah, mudah-mudahan pada akhir pemerintahannya Presiden Jokowi husnul khotimah, yaitu berusaha reunite, bertindak netral dalam kontestasi 2024. Jadi mengatakan Anies Imin itu berpotensi dengan bahaya radikalisme itu not proven ya. Tidak terlihat, tidak ada rekam jejaknya. Karena itu ya sama, Ganjar juga tidak ada rekam jejaknya, Prabowo juga tidak ada rekam jejaknya. Jadi siapapun yang menang sesungguhnya tidak ada kaitan dengan radikal itu. Yang membahayakan adalah justru siapapun yang menang adalah mampu nggak dia membawa negeri ini menjadi negeri yang bebas korupsi. Kalau sekarang indeks persepsi korupsi kita 34, mampu nggak melewati angka psikologis 50 ke atas agar negara kita menjadi negara yang aman dan bebas dari korupsi. Kemudian mampu nggak menumbuh kembangkan demokrasi kita agar tidak menjadi demokrasi yang cacat sampai hari ini. Kemudian mampu nggak lebih melindungi kebebasan agar negara kita kembali menjadi negara bebas sepenuhnya, bukan lagi negara separuh bebas. Karena bahaya kalau ini diterus-teruskan, negara kita menjadi negara otoriter. Saya misalnya berdiskusi di kampus, saya sedih. Ternyata kampus tidak bisa menyediakan tempat untuk berdiskusi, coba bayangkan. Hanya karena punya preferensi terhadap kekuasaan. Padahal kampus lain nggak ada masalah. Contoh misalnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nggak ada masalah kampusnya ya. Tetapi kampus-kampus lain, terutama kampus yang dibawa kekuasaan itu melarang orang untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pikirannya. Saya kira bukan ini yang kita ingin capai dalam reformasi kita ya, 1998 di mana ada darah syuhada, darah mahasiswa yang tertumpah, ya, nyawa mahasiswa yang harus diambil mungkin pada usia yang sebenarnya mungkin belum saatnya, tetapi yang terjadi adalah mereka berkorban untuk tegaknya reformasi, dan dalam reformasi itu ada tuntutan demokratisasi, ya, lepas dari belenggu otoritarianisme. Jadi sobat sekalian, not proven radikal itu ya. Dan jangan lupa justru kalau kita misalnya referensinya adalah bom Bali misalnya ya, ingat kejadian itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati tahun 2003, ya kan? Kenapa nggak dipersalahkan misalnya? Jadi kita harus melihat ini dengan kacamata yang ya masuk akal lah. Ya, dalam masa pemerintahan selalu ada saja kelompok-kelompok kecil radikal, tapi not mainstream dan tidak bisa dilekatkan kepada
Anies dan Imin ya. Seorang Refli Harun pun kalau mereka itu orang yang tidak toleran, radikal, hanya mementingkan kelompok dan dirinya sendiri, ya nggak mau. Tapi coba bayangkan, Anda adu integritas antara Anies Baswedan dengan orang yang bilang radikal-radikal. Kira-kira seperti apa? Jauh lah ya kan. Jadi kalau misalnya gampang dicek saja ya. Kalau misalnya seseorang itu bergerak, ada dana yang membuatnya bergerak, itu yang kemudian kita harus pertanyakan. Tapi kalau bergeraknya secara genuine, kita kita hargai sebagai sebuah sikap. Tapi kalau misalnya digerakkan karena ada sokongan-sokongan dana di belakang layar, ya, misalnya untuk Islamofobia terhadap kelompok tertentu, wah itu memprihatinkan ya. Karena itu anak-anak bangsa jangan terpengaruh dengan cara berpikir yang demikian. Ya, kalau mau melihat orang, lihatlah secara komprehensif rekam jejaknya. Apakah seorang Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, orang yang punya bakat untuk menjadi orang yang radikal, intoleran, ya, tidak cinta NKRI, tidak cinta keadilan dan lain sebagainya. Justru mereka lah satu-satunya pasangan, terutama Anies Baswedan, yang sudah dengan secara eksplisit memberikan visi ketika ingin jadi capres. Visinya apa? Misinya apa? Terlihat. Kalau kita lihat misalnya apa yang dipidatokan Anies, itu selalu dia menekankan soal sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah problem dasar kita. Ketimpangan, kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang masih mau berpikir tentang bagaimana mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, bagaimana kemudian mengatasi pengangguran, bagaimana kita tetap menjadi bangsa yang religius tapi sekaligus yang bersemangat untuk maju, maka saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk mencapnya terus-menerus sebagai radikal dan lain sebagainya, not proven. Sekali lagi, organisasi seperti FPI tidak dibubarkan karena radikal, tapi karena preferensi pemerintah saat ini. HTI juga demikian. Ya, PSI itu tidak masuk dalam pemerintahan dengan kesadaran sendiri karena merasa berbeda haluan. Tapi jangan lupa, PKS pun pernah bergabung dengan partai SBY, Demokrat, menjadi backbone pemerintahan. Oke, kita bacakan sedikit komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Dan mudah-mudahan Caimin jawaban atau tembok bagi orang yang berusaha memframing Anies dengan isu radikal yang gak karuan ini ya. Oke. Kita coba ya. Sehat selalu Bung RH channel, semoga langgeng dan istiqomah, amin amin ya. Jangan pilih capres yang hobi nonton apa ini ya. Oke. Apalagi ini, Bang Refli Harun, tolong bahas Rempang dan bahas ancaman para Panglima TNI yang jika ada 1000 pendemo maka dia akan menurunkan 1000 tentara untuk mempiting pendemo, 1 tentara mempiting 1 pendemo. Ini menurut saya bukan sebuah pernyataan yang bertanggung jawab ya. Apalagi saya kira Panglima TNI kan juga mau pensiun. Kemudian Bung Refli, gimana tanggapannya Jokowi mau preskan anggaran pemilu hanya 1 putaran? Ya ini jadi persoalan. Coba bayangkan misalnya ketika pemilu itu menjadi 2 putaran lalu tiba-tiba bilang gak ada uangnya. Gimana coba? Apakah kemudian harus perpanjangan masa jabatan atau bagaimana? Jadi tidak bisa, harus disiapkan 2 putaran. Karena itu ya ditunda yang lainnya, proyek-proyek infrastruktur dan lain sebagainya, karena pemilu itu adalah hajat konstitusional ya. Tapi sebenarnya mungkin bisa juga dimudahkan dan dimurahkan kalau kita mau misalnya. Apalagi ya, ada yang bilang tolong bahas Rempang. Nanti saya bahas ya, karena saya belum tune in dengan isunya karena belum saya dalami. Biasanya kalau saya belum mendalami isu-isu yang sangat teknikal seperti itu agak
agak berbahaya kalau kita berkomentar ya. Secara negara kita ini kan apa-apa menyebarkan berita bohong, apa-apa menyebarkan berita bohong ya. Oke, nanti kita akan bahas rempang ya, insya Allah ya, besok atau dalam jangka waktu dekat. Dan tidak benar juga kalau saya tidak peduli rempang ya. Jadi ini bukan soal peduli dan tidak peduli, tapi soal pengetahuan. Tidak setiap hal kita pahami, apalagi kalau kita kaitkan dengan channel ini kan tidak hanya membacakan berita tapi juga melakukan analisis terhadap berita tersebut. Bang Refli tolong undang pasangan Amin di channel Bang Refli, insya Allah mereka mau datang ya. Ya saudara sekalian, itu saja ya, sekali lagi kita tidak perlu kena serangan terus menerus, radikal dan lain sebagainya. Bergabungnya Caimin menurut saya sudah membongkar tembok framing tersebut. Yang jelas kita bekerja, kita satukan pemikiran bahwa yang namanya partisipasi dalam politik itu tidak hanya dimensi kehidupan dunia tapi juga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.